Selamat pagi pemirsa, belasan ribu buruh harus menelan pil pahit saat pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun ini. Para buruh itu menjadi pengangguran terbuka di bulan Ramadan karena sejumlah pabrik tempat mereka bekerja ambruk. Sebut saja buruh PT Sanken Indonesia, PT Danbi Internasional, PT Bapintri, dan yang termasif adalah pemberhentian pekerja yang terjadi di PT Stritex. Pabrik-pabrik itu tutup karena berbagai alasan. Ada yang karena kebijakan dari investor untuk menutup lini produksi di Indonesia, dan ada juga yang karena kondisi pilot. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 6 Maret 2025 dengan tema Jangan Biarkan PHK Menjalar bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita untuk kesekian kalinya melihat ada, saya nggak mau bilang gelombang, tapi kok makin banyak PHK, dan editorial pada pagi ini menyerukan jangan biarkan PHK menjalar. Itu kan artinya adalah menciptakan pekerjaan baru. Di kondisi sekarang itu amat sangat tidak mudah. Lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa pesan editorial, Mas Jaka? Ya, yang pasti kita ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa PHK itu bukan persoalan yang mesti dipandang sebelah mata. Karena kalau tadi Bung Leo agak gelombang, sebenarnya banyak juga yang sudah menganggap ini sebuah badai kan. Sampai badai sebesar PHK, itu ya? Karena terjadi di mana-mana. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya misalnya, itu ada peningkatan cukup signifikan. Tahun 2023 itu data menunjukkan ada sekitar 60.000 pekerja yang PHK. Tapi sampai sepanjang 2024 itu meningkat menjadi 80.000. Jadi ada kenaikan 20.000. Dan 2025 tahun ini kalau tidak ada antisipasi dan tidak ada kebijakan yang betul-betul ekstrim atau radikal, dikhawatirkan akan terus meningkat karena baru sampai 3 bulan pertama kan sudah belasan ribu. PT Sanken itu ada 1.000, PT Yamaha Musik itu ada 1.000, kemudian PT Toka itu ada sekitar ratusan, dan yang paling masif itu kan Stritex, hampir 11.000 pekerja harus PHK. Jadi ini persoalan yang sangat serius, tidak boleh lagi dipandang dengan cara-cara yang biasa, tetapi harus ada kebijakan luar biasa hingga badai-badai PHK ini bisa segera kita atasi. Kalau kita lihat sejauh ini kan sebenarnya pemerintah berusaha turun tangan ya. Di dalam editorial juga dikatakan, dan kita ingat betul Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel Emmanuel Ebenezer di hadapan buruh Stritex mengatakan siap untuk berjuang, bahkan sampai kehilangan jabatannya pun asal tidak PHK. Tapi kan akhirnya ter-PHK, dan akhirnya ternyata itu sekedar jargon. Pertanyaannya adalah apakah memang pemerintah bisa benar-benar berbuat nyata untuk membuat PHK ini tidak tambah banyak lagi, Mas Jaka? Ya, saya pikir pemerintah mestinya lebih fokus ke penyebab utamanya ya. Itu seperti apa, khususnya untuk industri-industri manufaktur, lebih khusus lagi tekstil. Salah satu yang dikeluhkan oleh para pengusaha, oleh para korporasi, kenapa badai PHK itu semakin menggila, itu salah satunya kan adanya aturan peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Jadi di situ celah keran impor tekstil dan produk tekstil kan dibuka, dipermudah, dan akibatnya apa? Banyak sekali industri tekstil yang susah untuk bersaing karena banjir impor. Kalau data yang ada itu begitu disahkan pada 17 Mei 2024 itu langsung ada kenaikan 43% impor barang tekstil dan produk tekstil. Sementara untuk produksi atau serapan dari industri tekstil dalam negeri itu mengalami penurunan sekitar 70%. Jadi data ini kan fakta yang menurut saya tidak bisa dikesampingkan lagi, bahwa salah satu penyebab kenapa banyak sekali industri manufaktur yang gulung tikar itu salah satunya peraturan Menteri Perdagangan. Dan sebenarnya kan sudah cukup lama kan banyak kalangan yang meminta agar permen ini ditinjau kembali, agar direvisi, tetapi sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda ke arah sana. Betul bahwa pemerintahan sekarang katanya akan ada segera meninjau kembali, tetapi ya semestinya bergerak lebih cepat. Buktikan saja ya. Buktikan saja. Dan yang paling penting juga menurut saya adalah jangan terlalu mudah memberikan jaminan kepada para pekerja. Baik, kita akan bahas ini, Mas Jaka dan pemirsa. Inilah
editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 6 Maret 2025. Jangan biarkan PHK menjalar. Jangan biarkan PHK menjalar. Nasib buruh di negeri ini dirasa kian pahit. Saat jelang kampanye politik, kerap mendapat janji dan pujian manis. Namun selepas kampanye, buruh seakan menjadi layang-layang putus. Mereka harus berjuang sendirian menghadapi beratnya hidup. Setidaknya itulah nasib yang dialami dan dijalani belasan ribu buruh yang harus menelan pil pahit pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Mereka menjadi pengangguran terbuka di bulan Ramadan lantaran sejumlah pabrik tempat mereka bekerja ambruk. Sebut saja Buruh Sanken Indonesia, PT Danbi Internasional, PT Bapintri, dan yang termasif adalah pemberhentian pekerja yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk. Pabrik-pabrik tersebut tutup karena berbagai alasan. Ada yang karena kebijakan dari investor untuk menutup lini produksi di Indonesia dan ada yang karena kondisi pilot. Negara memang sudah hadir di beberapa kasus tersebut. Sebagaimana aparat negara yang bernama pemerintah sudah berulang kali menggelar rapat, mengeluarkan instruksi, dan menebar janji terkait Sritex. Hanya kurang bukti. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat meresmikan perluasan pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 2017. Dan di akhir masa jabatannya, tanda-tanda keambrukan pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu mulai mencuat. Joko Widodo sampai memanggil sejumlah pembantunya pada Juni 2024 untuk membahas keambrukan industri tekstil. Di satu sisi, pemerintahan Joko Widodo berjanji mencegah kerontokan industri tekstil dalam negeri. Di sisi lain, tidak kunjung mengoreksi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak 8 tahun 2024 yang mempermudah impor tekstil dan produk tekstil dikala terjadi overproduksi di Tiongkok. Rezim pun berganti. Beberapa hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo memberikan instruksi dan langkah kepada 4 menteri agar menjaga perusahaan bisa tetap berjalan. Jajaran pembantunya pun beraksi. Mereka mendatangi lokasi pabrik di Jawa Tengah. Mereka meminta buruh percaya pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Dengan gegap gempita, negara berjanji berjuang bersama buruh. Bahkan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di hadapan karyawan Sritex pada 15 November 2024 menyatakan lebih baik kehilangan jabatan daripada melihat ribuan karyawan PT Sritex di PHK. Terbukti, usaha tekstil yang mulai berdiri pada 1966 itu akhirnya resmi pilot pada 1 Maret dan Noel tidak kehilangan jabatannya. Prabowo lagi-lagi memerintahkan bawahannya agar bisa memastikan pekerja bisa kembali bekerja. Selain itu, mengawal pemenuhan kompensasi PHK dan hak normatif lain kepada buruh yang terkena PHK. Kali ini, publik dan para kaum buruh bisa menilai apakah sekadar janji atau bukti. Apa yang terjadi dengan gelombang PHK di berbagai industri ialah persoalan serius, sangat serius, lebih-lebih di tengah merosotnya daya beli masyarakat. Maka, menanggapi badai PHK dengan solusi janji bakal kian memukul pekerja. Karena itu, lakukan segera langkah radikal agar PHK tidak kian menjalar. Di sini, janji negara hadir akan dibuktikan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com.
atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV, kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, harus dipelajari itu penyebab utamanya apa. Apakah Permendak nomor 8? Kalau iya udah revisi aja tuh segera. Bila tidak akan produk-produk impor Cina masuk akan mematikan perusahaan-perusahaan tekstil lainnya. Kita jangan jadi terpaku di satu Sritek aja. Sanken, Yamaha dan lain-lain itu tutup juga. Gimana itu solusinya? Mr. Wamen itu jangan asal nyeblak. Bilang dia siap kehilangan jabatan bila pegawai Sritek itu di PHK. Faktanya sekarang di PHK dia ngeles lagi. Dia nggak bisa intervensi tentang pengadilan. Nah sekarang dia ngomong lagi 2 minggu akan diperkerjakan kembali. Pertanyaan saya itu kurator bilang baru udah ada yang mau mengontrak peralatan. Kalau jadi, kalau nggak jadi ngaco lagi. Kalaupun iya, terus apa iya semua dipekerjakan kembali? Saya kira enggak. Kemudian ada Danantara katanya akan menciptakan banyak tenaga kerja. Saya dengar usul seorang anggota DPR, katanya silakan saja Danantara ambil lari Sritek. Wah ini jadi ngaco, apa Danantara untuk itu? Yang penting menurut saya semua pegawai yang di PHK itu harus dikawal, harus dapat pesangon dan dapat THR sebelum Lebaran. Kasihan mereka sudah menjelang Lebaran tak punya apa-apa. Dan Pak Wamen, jangan terlalu banyak nyeblak, kasihan tuh dibikin senang-senang sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Jangan asal nyeblak katanya. Tapi memang akhirnya kita agak susah untuk menghilangkan kesan Mas Jaka bahwa usaha beberapa pejabat itu lebih kepada kosmetik, bukan kepada menyelesaikan masalah utamanya. Bagaimana Mas? Iya, ini kan kalau kita mengingatkan jangan terlalu gampang memberikan janji surga lah. Karena kalau tidak ditepati, tidak bisa direalisasikan lebih menyakitkan para pekerja yang di PHK. Kalau kita lihat flashback ke belakang misalnya, waktu itu kan Wakil Menteri Tenaga Kerja kan dia bilang menjamin bahwa Sritek tidak akan tutup, menjamin tidak akan ada PHK. Tadi dibilang kalau sampai ada yang lebih baik meletakkan jabatan. Saya pikir itu terlalu untuk menenangkan pekerja boleh saja, tetapi kan terlalu over lah, terlalu kebablasan, apalagi tidak kemudian kalau tadi Pak Ando bilang kemudian ngeles. Kemudian juga pemerintah lagi-lagi menjanjikan akan memperkerjakan kembali dalam waktu 2 pekan. Itu banyak yang menyaksikan. Kalau emang betul terrealisasi kita senang karena mereka kembali bekerja. Tapi kalau nanti tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa direalisasikan, ya kita khawatir para pekerja itu akan semakin terpojok. Tindakan nyata apa yang bisa segera dilakukan pemerintah? Kita akan bahas di bagian berikut Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir pemirsa. Mas Jaka, kalau saya berpikir yang paling dekat mungkin adalah mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Itu kira-kira bisa dilakukan tidak? Ya seharusnya bisa. Kalau Kementerian Tenaga Kerja sama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian kan katanya sudah mulai membicarakan itu. Katanya mau akan ditinjau kembali, kemungkinan juga akan direvisi. Tapi ya yang ditunggu oleh para pelaku usaha kan ya secepatnya kan. Bahwa mereka merasakan dampak langsung dari permen ini kan ya itulah pengakuan mereka dan itu yang betul-betul mereka rasakan. Tetapi
Saya pikir juga itu bukan satu-satunya Solusi. yang harus ditempuh. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah harusnya mengakui dulu bahwa memang ada badai PHK. Jangan ada penyangkalan-penyangkalan, jangan ada penolakan-penolakan, jangan mengatakan bahwa ekonomi itu sedang baik-baik saja tetapi faktanya banyak sekali PHK. Ketika kita sudah mengakui ada kesalahan, ada kekeliruan, ya berarti kita ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau terus menyangkal, terus membuat narasi-narasi yang seolah-olah bahwa itu masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan, itu saya pikir ya solusinya juga sampai kapanpun tidak akan didapat. Jadi saya pikir dengan adanya pengakuan dan yang paling penting jangan fokus juga ke hanya Sritek karena badai-badai PHK itu juga terjadi di sektor-sektor lain. Bahkan ada kekhawatiran dari para pelaku usaha pariwisata dengan adanya efisiensi yang menurut banyak kalangan terlalu kebablasan. Itu akan menimbulkan badai PHK di sektor ini juga dan ini harus diantisipasi. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga menjadi pertimbangan ya bagi pemerintah dan bukan dianggap sebagai sesuatu yang ingin menjatuhkan pemerintah. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, apa yang terjadi dengan gelombang PHK di berbagai industri adalah persoalan yang sangat serius, terlebih di saat merosotnya daya beli masyarakat. Maka menanggapi badai PHK dengan solusi janji itu akan memukul para pekerja. Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah radikal agar PHK tidak semakin menjalar, bukan hanya janji semata. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.